we learn the blues. And it's a blues and it's a really simple melody. And now I will play for you the melody, and we understand how we can learn a tune without the instrument. Okay? Okay, let's do it. The melody does like this. Kita nyanyi bareng ya sama Mas Marco. Marci. Okay, this is the thing, no? This is an exercise really helpful for you. So, when you will practice at home, you have to try to, whatever it is rock, classical tune, jazz tune, it is really important that you listen and try to imitate without the instrument. Just sing, even if you are a drummer, bass player, saxophone player, trumpet, whatever, you have to sing, you know? Let's try again. I will play the little part. It's simple because this blues is repeating. No, it's one phrase, okay? So I just play first notes. Okay, so it's really important to listen first and sing it back, no? And at this point, you have to add the rhythm, okay? So, to help you, we try to do that. We count with the fingers, like this. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Let's try it all together. No, only a finger. 1, 2, 3, 4. Jazz, the beat is 2 and 4. 2, 3, 4, 1. So keep the 2 and 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, everybody. Try. 1, 2, 3, 4, 1. And now we try to sing. 1. Wait, I give you the sign. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yes, this is the blues.
is simple in the beginning. Don't do something difficult. You know what I mean? You know what I mean? Don't start with a difficult tune. Okay? So now we play for you the song. You sing. You play with us like singing and do the 2 and 4. Okay? Right? One, two, one. From simple. So don't start with difficult tunes, difficult solos, whatever it is. Play simple songs and sing and try to imitate. Alright? Please welcome Roy Sandoval. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau tanya dulu? Satu pertanyaan, sebelah sini belum deh kayaknya tadi ya. Yang baju merah. Silakan Mas. Sampai tanya apa aja. Pokoknya kasih aja. Mikrofon. Saya Bayu. Mau bertanya untuk komposisi sebuah untuk menyatukan piano, bass, drumnya itu apakah itu semuanya dicatat atau
cuma mengalir atau sudah struktur khusus untuk sehingga bisa mengalir seperti itu. Jadi maksudnya apakah itu semua ada yang mengatur, misalnya seperti dicatat alur-alurnya, apa cuma mengalir seperti biasa atau gimana? Bisa jelaskan. Namanya siapa tadi deh? Bayu. Pertanyaannya Bayu bagus banget. Itu kok bisa jalan kayak gitu? Itu emang diatur, dicatat apa gimana? Itu lagu yang pertama ini atau khusus lagu yang barusan ini? Sebelumnya? Oke. Yang mana? Oh. Kalau For Alice, Mozart 40 kita udah tahu lagunya kan? Jadi sebenarnya sudah terstruktur karena itu mengacu kepada lagu klasik yang dibuat menjadi Latin Jazz. Jadi kayak For Alice ada 5 bagian. Jadi kita langsung bagian 1 kita ritmenya gini, bagian 2 udah janjian. Nanti solo baru kita agak lepas. Tapi kalau kayak blues sudah ada aturannya 12 bar. Jadi di seluruh dunia kalau kita nge-jam blues pasti chordnya kayak tadi. Tapi bisa juga nggak diatur, lepas sama sekali bisa juga. Contohnya, Mas Is, so he asked sometimes we play like blues, it's already written international 12 bars, right? So like Latin, so like For Alice, it's adapted from classical tunes, so it's already based on the chapters, chapter A, B, C, D. But also there is some like free jazz when it goes. Contohnya ya, misalnya mulai dari Daniel main sesuatu, nanti we just play something and we respond on you. Kita coba ya, nggak janjian. Maybe like anything, maybe something in F. Anything.
dia pakai Lydian kita ikut, jadi lebih ke free gitu ya. Jadi ada yang memang udah noted, yang udah rapi, ada juga yang free. Kebanyakan waktu solo kita pakai free, jadi tinggal kita pilih aja siapa yang mau jadi ikonnya, yang lain yang respon. Dan itu bisa asik banget karena justru nggak direncanakan gitu. Gimana sih kalau ketemu orang yang disenengin tapi nggak sengaja gitu kan lebih asik banget gitu. Jelas ya? Oke. Sebelum main yang serem-serem, kita main yang manis-manis dulu. Ricky, main.
siapa, kurang lebih gitu ya. Karena kita juga bersahabat, berteman, jadi rasanya asik aja. Ya silakan dulu kemana itu. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Silakan. Virus? Yes, the virus. Asik, dua boleh deh, dua juga boleh. Ini Pak sebelah sini yang mau tanya. Question. Ya, terima kasih. Nama saya Riki. Ya, betul sama. Saya mau bertanya, pertanyaannya tentang pengembangan akord sederhana. Contoh akord 1625 itu bisa dikembangkan bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sebenarnya banyak pengembangannya. Bisa chordnya tetap, tapi outputnya berubah. Contohnya, kalau pop kan banyak kan begitu ya. Pelan-pelan kita bisa kasih alter. Jadi misalnya, masih 1625, tapi sudah banyak alternya, banyak isinya. Tapi kalau bass lainnya mau dirubah bisa juga, jangan 1625 misalnya 1 3 mol 2 baru 5 bisa juga. Jadi ke 3 mol terus ke 6 mol. Jembatannya bisa tempat mana-mana sebenarnya. Cukup? Satu lagi ada? Nice question. Masih ada? Mungkin dari Pak Guru ada tanggapan atau pertanyaan sebelum kita tutup? Oh, oke, mantap. Wireless please. Biasanya gini menjelang waktu terakhir baru punya. Enggak katanya sudah. Tapi saya mau tanya, apa yang Anda lakukan atau Anda punya kiat jurus apa ketika partner jamming Anda nggak bisa mengikuti Anda? Partnernya itu pemain apa misalnya? Misalnya dalam suatu band kan untuk beat di drum itu nggak enak, atau di bassnya nggak match di drumnya, itu tiba-tiba nggak enak gitu. Terus apa yang Anda akan lakukan? Ketika itu terjadi di tengah jam. Memang kadang-kadang bahkan ini terjadi semalam kita main di Ubud terjadi ada yang naik pemain Spanyol naik dan acak-acakan. Wah, saya udah pucat. Nah, pasti pucat, dan yang saya rasakan itu pasti mukanya kotak-kotak dan pasti pucat. Tapi ada cara, memang ada cara untuk ngatasin. Kita udah jalan nih ya, tapi kok kayaknya semrawut. Itu kalau kayak gitu kita minimize dulu, Jadi misalnya lagunya tadinya melodinya kemana-mana, kita balik dulu ke satu chord, balik dulu sampai semuanya. Misalnya dulu juga kita main Latin, katanya Latinnya Brazil lain, Latinnya Spanyol lain. Jadi saya berusaha misalnya ngegait mereka sampai lurus drumnya, ketak jangan jalan dulu chordnya. Biasanya yang pertama dibetulin ritmenya. Kalau ritmenya masih bulat, nah satu chord dulu, jangan banyak-banyak, ritmenya dulu. Nanti kalau udah jalan, sorry, Mas Is, can you help me? And Daniel. Jadi kemarin itu kita main
beatnya nggak cocok sama drumnya, nggak cocok. Jadi kita lempengin dulu. Contohnya, let's say you just play anything and I will guide you to another direction. Let's say you play sample. Nanti kan tak misalnya gitu ya. Tapi saya maunya lain, bukan begitu. Sampai seragam, satu not aja apa? Baru ditambah feel-nya. Saya kasih modelan. Yang sikut. Jadi kita tahan aja satu chord dulu sampai seragam semua. Satu chord juga enak kok, nggak mesti mana-mana dulu ya. Langkahnya dulu, stepnya bareng. Jadi kalau kakinya udah sama, baru gimana nih baju gua merah, masa lu oranye sih, tabrakan deh. Baru mulai nih sedikit. Nah itu makanya saya sarankan teman-teman sering nge-jam karena ketemu dengan berbagai macam. Kemarin last night in Ubud also the same ya, so there's someone jamming. Jadi akhirnya dia juga ngasih rhythm begini sampai dia ikut. Kita sabar aja, namanya juga nge-jam, ya kan? Namanya juga nge-jam. Kalau lu selalu mesti gini, orang bukan satu grup kok. Jadi gimana sampai ya at least garis merahnya bareng deh, sampai kakinya bisa sama baru kita pelan-pelan. Dan sebenarnya detail itu yang penting rumahnya jadi dulu, masalah kordennya merah biru apa nggak apa-apa, nanti lama-lama ikut. Jadi kalau saya masuk sampai kayaknya agak kebaca baru jalan lagunya. Jadi intro jangan buru-buru atau fusion. Sampai fusion maybe. Sampai semuanya bareng seragam baru kita main lagu apa nih, karena penyesuaian gitu penting banget, kecuali lagunya kita udah tahu semua. Jadi misalnya Autumn Leaves nih atau Ipanema, nah, biasanya ada yang mulai duluan, misalnya pianis. Tapi kalau lagunya nggak tahu ngejam, ritmenya dulu disamain, baru kalau saya lihat line bassnya dulu dia kemana, pelan-pelan saya ikut. Karena memang adaptasinya butuh waktu, ada yang cepat kayak dia, ada yang 16 bar, belum dapat 16 bar, 16 lagi nggak apa-apa, tambah lagi bareng gitu. Oke? Ya, sudah. Ada lagi, satu lagi sebelum ditutup? Oh, silakan. Dua lagi, boleh nih. Yes, about jamming situation. What to do?
Nama saya Reza. Mbak, dari tiap player kan memiliki jam terbang yang tinggi. Apakah dari tetap memiliki waktu untuk latihan individu, misalkan figure seperti itu atau lainnya? Okay. Do you still practice for yourself? Ini ada. Obviously, practice is something that, I mean, music in general is something that you will always practice. It's not about if you practice or if you don't practice. This is natural. When you're performing, you're practicing. And when you're practicing, the idea is that you have to be performing, not practicing. So it's the same thing. I never think about just practicing like mechanically, just okay, let's do 6 hours just to play whatever. I try to do every exercise to relate each exercise to music. And of course there are periods, for example, when I was from 10 years until 23, 24 years old, I used to, I was not working like now, so I had much more time to practice at home and like crazy, practicing hours and hours and hours. So when you start working, when you start touring, you don't have the same amount of time, but you learn how to distribute and how to use quality time, because you already know what you need, and you know your limits, and you know what you need to work on. So I try to focus on that and not to focus on things that I already do. I think I do very good. I still practice it. Ya. Dan praktis itu macam-macam ya, bukan teknis saja. Jadi sebetulnya kalau buat saya musik itu kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dia you do some body rhythm, yes you do. Dia kadang-kadang iseng begini, saya ikut aja. Bawa, ada body rhythm. Lagi iseng nih nongkrong di warung nunggu makanan datang, dia mulai. Ntar saya respon cap, harus dikecatin. Saya latihan sama dia begitu aja supaya ntar udah jaga gawangnya udah enak. Itu latihan juga tadi barusan. Dan di tur-tur kita jarang sekali bisa ada waktu karena packing, radio, berangkat gitu ya, berapa negara. Jadi kita latihannya kalau dia udah mulai nanti gua takut ya. Aku nyautnya gimana gitu. Tapi kalau latihan individu, memang waktu kita di luar tur kita lakukan itu. Kalau di tur lebih ke gimana caranya merespon. Itu yang susah. Kalau latihan sendiri di rumah bisa 2-3 jam ya. Tapi latihan yang begini yang penting nih. Maybe with you. Anything. 3, 4. Jadi yang namanya latihan banyak banget ininya, caranya gitu ya. Dan ini yang mahal buat saya bisa bareng-bareng sama mereka. Oke, masih ada satu lagi sebelum kita tutup. Wireless. Halo. Iya, aku mau nanya ke Tante Nita.
buat levelan tante. Cuman maksudnya yang benar-benar basic gitu, latihan piano yang biasa tante lakuin itu boleh kan? Kalau saya lebih sering latihan nomor 1 ritme karena harus ngimbangin dia. Terus yang kedua latihan ambience. Jadi saya latihan misalnya latihan di minor. Kalau pianis soalnya harus jaga gawang dua-duanya, ritmenya harus bagus, harmoninya juga harus jalan. Jadi otak kiri, otak kanan gitu. Jadi pertama ritmenya dulu, oke, sekarang dari minor. Ini latihan ambience saja, belok ke minor mayor. Ini balik lagi misalnya saya mau ke Lydia, misalnya dia udah asik, nah saya pakai ini pelan-pelan, 1 notes terus ritmenya dikembangin. Latihan saya lebih gitu, tapi saya tanpa piano pun bisa, jadi kayak aja jadi tetap bisa jalan. Yang penting ininya keras, karena tangan kita kan yang penting nggak harus neken piano, bener nggak? Justru itu lebih hidup, begitu neken piano udah asik. Tante, terus tadi kan kalau sebelum sama Ray, Tante main formasi bandnya kan berarti bass, drum, piano, sama saxophone kan. Biasanya kan yang ngambil chordnya itu kalau nggak gitar, piano maksudnya biasanya yang aku tahu. Nah, di sini kan berarti kalau aku lihat tadi Tante ngambil chordnya, terus Tante improve di saat yang sama, kan? Nah itu biasanya Tante buat ngimbangin itu, Tante awalnya dulu Tante ngapain gitu? Kayak bisa seimbangin kiri kanan gitu. Walaupun itu terjadinya bareng, tapi sebenarnya prosesnya satu-satu. Jadi misalnya, sorry Mas, can you play something? Any rhythm? There's a technique actually for drummers. They don't have double pedals. You can still play double.
ribet dan kelihatan jago, nyaman dulu, seragam dulu berangkatnya nih, jangan satu rumah. Oke, masih ada? Kita tutup kalau gitu ya. Nah, oke, lagu ini lagunya Ray Sandoval, judulnya La Masquita, lagunya jenis flamenco, tapi di tengahnya kita coba ganti sedikit 7/4 ya. Ini kita coba lagunya Ray, lagunya manis tapi di belakang mulai. Thank you.